Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, menuju hari suci kita, Galungan dan Kuningan tentunya persiapan sudah dipersiapkan tentunya oleh keluarga dan juga ibu rumah tangga nih khususnya. Nah, hari ini kita akan ada hubungannya juga mungkin ya dengan menjelang hari raya ini kita sendiri akan berbicara tentang jantung. Nah, pemirsa, jantung adalah organ tubuh memiliki peran penting dalam sirkulasi darah. Fungsi utama jantung adalah memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh serta memastikan sel-sel mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Sudah hadir Dr. Nyoman Wiryawan, beliau adalah dokter spesialis jantung. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Sehat selalu, dok. Astung karo sehat. Harus sehat ya, apalagi kita menjelang Hari Raya Suci Galungan. Tadi saya sempat bercanda sama produser saya ya, ibu-ibu rumah tangga nih. Ini kayaknya ibu-ibu rumah tangga lagi spot jantung nih melihat harga-harga bahan upakara ini naik semua. Tapi bercanda betul, ya, dok ya. Dok, seberapa pentingnya kita berbincang-bincang lagi nih tentang jantung lagi, dok? Pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung, dok. Ya, tentunya ketika kita tahu bahwa bertanya mengenai seberapa penting, tentunya kita harus tahu juga serangan jantung itu seberapa besar dampaknya, gitu. Jadi tentunya pakar sudah banyak membaca dari tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa serangan jantung itu nanti akan mempengaruhi ujungnya adalah kualitas hidup yang terkena, si penderita lah kita sebut dalam tanda kutip penderita, karena belum tentu dia merasakan menderita itu. Selain itu, jika memang serangan jantung yang terjadi dialami olehnya itu sudah tingkatan yang berat, yang parah, yang sampai harus masuk ruangan ICU, kemudian bahkan sampai harus alat bantu napas, sampai mengalami berbagai macam episode di ruangan intensif tersebut, itu pasti akan mempengaruhi ke kualitas hidup, bagaimana nanti pemahaman beliau atau yang sakit tersebut terhadap dirinya, terhadap penyakitnya, juga nanti terhadap pekerjaan yang dia lakukan selama ini, gitu, jantung. Sehingga penting bahwa salah satu definisinya itu penting, kenapa rehabilitasi jantung dilakukan pasca serangan jantung, karena secara definisi dia merupakan suatu program yang multidisiplin, banyak yang berperan di sana, ahli-ahli di sana. Selain dokter ahli jantung juga kita ada dokter gizi, psikiatri, kemudian psikiater atau psikolog, serta teman-teman perawat dan fisioterapi. Di situ nanti memulihkan, upayanya itu memulihkan keadaan fisik, psikis maupun mental, ataupun beberapa hal ada yang memasukkan konten spiritual agar bisa kembali ke sebelum terjadi serangan. Baik. Gitu. Kalau kita berbicara tentang serangan jantung, ini sering sekali kita lihat, bahkan beberapa waktu lalu kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu ini sendiri, sering kita disuguhi berita-berita tentang tiba-tiba saja seseorang yang kelihatannya aktivitasnya cukup sehat, betul. Olahragawan, kemudian makannya juga teratur, tiba-tiba kok tiba-tiba mendapatkan berita, wah dia kok bisa meninggal, mendadak, mendadak seperti itu. Ini indikasinya apakah ke serangan jantung seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang harus kita ketahui penyebab utama dari serangan jantung itu sendiri, dok? Bahkan kalau kita berbicara ini, kalau kita ngomongin tentang serangan jantung, imajinasi kita atau image kita, jantung itu akan berurusan dengan orang-orang yang berusia lanjut seperti itu. Betul. Iya kan, dok? Betul. Benar sekali itu, Pak De. Jadi konsepnya dulu tuh memang begitu. Jadi penyakit jantung tuh terkait dengan usia. Meningkatnya usia, meningkat pula terjadinya penyakit jantung yang diawali memang biasanya kalau orang awam bilang serangan jantung, walaupun plus penyakit orang kaya seperti itu, dok. Oh, enggak juga sekarang. Dulu ya. Dulu mungkin karena pola makan ya, dan pola hidup ya. Tidak teraturnya jam tidur atau istirahat, terus kemudian makan yang mengandung banyak lemak, terutama yang lemak yang jahat, kemudian kurangnya aktivitas fisik, itu juga salah satu faktor. Tadi Pak D sampun tanya ke saya,
apa sih faktor resiko lah ya Iya. yang menyebabkan seseorang terkena serangan jantung. Sebenarnya kita punya 5 faktor resiko tradisional. Ditambah sekarang yang juga lagi ngetren adalah obesitas atau kegemukan. Yang pertama tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kemudian kencing manis yang juga gulanya tidak terkontrol. Ketiga, kadar kolesterol yang tinggi yang juga tidak terkontrol. Keempat adalah faktor genetik atau dalam keluarga, tapi dalam satu tingkat atau satu degree, Pak. Jadi maksudnya gini. Apa artinya? Maksudnya itu Dok? dia dalam satu keluarga itu yaitu ayah, ibunya, serta keluarga atau kakak adiknya. Jadi Yeah. kalau sudah sampai ke kakek nggak masuk. Oh. Nggak masuk kriteria. Baik. Dikatakan kalau yang disebut family history atau kaitannya dengan keluarga adalah kalau ada riwayat meninggal karena serangan jantung atau meninggal mendadak yang diakibatkan oleh jantung. Pada laki-laki itu usia di bawah 55 tahun, pada perempuan di bawah 65 tahun. Walaupun kesini bukti juga membuktikan Yeah. lebih muda lagi, Pak De, untuk yang meninggal yang kita curigai. Nah, yang terakhir adalah merokok. Merokok itu termasuk gaya hidup. Bukan, maksudnya faktor resiko yang Faktor menunjang resiko. serangan jantung. Oke, baik. Dan kegemukan yang tadi saya sudah bilang itu sekarang sedang trending. Kegemukan ini karena sudah makin berubahnya pola hidup dari masyarakat kita. Nah, ini yang sesuai dengan topik kita, pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Apa sih sebenarnya rehabilitasi jantung itu sendiri, Dok, dan mengapa penting sekali dilakukan setelah serangan jantung itu? Ya, jadi gini, pertanyaannya bagus nih Pak De, sangat insightful. Jadi gini, rehabilitasi jantung itu suatu program yang supervisi. Supervisi itu artinya dia akan terus dimonitor oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yang terkait saling memberikan dukungan, mulai dari dokter jantungnya sendiri, perawat spesialis jantung, kemudian fisioterapi dan dokter fisioterapinya, ada ahli gizinya, dan psikolog atau psikiater. Kesemuanya itu kami bekerja sama untuk melaksanakan suatu program yang saling berkesinambungan, mulai dari program-program yang berisi tentang penilaian dari kondisi jantung awal dari si pasien. Harus ada penilaiannya, bagaimana serangannya waktu dirawat itu, terus adakah pemeriksaan lanjutan yang sudah dilakukan, ataukah sudah dioperasi, kemudian apakah sudah pasang ring, semacam itu. Setelah itu baru melihat edukasi sudah sampai sejauh mana pasien kita. Karena kan kita akan beda memberikan edukasi ketika tingkat edukasi seseorang itu yang di menengah atau di atas akan berbeda, karena bentuk pertanyaannya akan berbeda. Setelah itu dinilai, kita nilai juga psikososial atau kemampuan mengatasi mentalnya. Nanti kita bersama-sama teman-teman psikolog ataupun psikiater. Apakah coping mechanism kalau bahasa Inggrisnya itu. Yang terakhir adalah kemampuan aktivitas fisik sudah sampai sejauh mana yang dia lakukan. Kan ada orang yang aktif melakukan aktivitas fisik, bahkan rutin berolahraga. Ada juga yang nggak pernah sama sekali, atau mungkin yang menganggap bahwa itu tuh gaya hidup yang mereka pertahankan. Dan terakhir adalah bagaimana perilaku dia dalam hal makan atau diet. Baik. Itu harus dikaji semua hal tersebut, dikumpulkan datanya, kemudian dilakukanlah program yang di awal tuh kalau direhabilitasi ada 3 fase sebenarnya Pak Karam. Fase pertama tuh dalam rumah sakit, fase awal inisiasi ketika yang bersangkutan terkena serangan jantung. Biasanya kalau kita menurut di urutan praktek klinis itu di hari ketiganya pada saat kondisi sudah cukup stabil. Itu kuncinya, cukup stabil sehingga pasien sudah mampu memahami apa yang terjadi pada sakitnya dan mampu akan dilakukan untuk kira-kira edukasi dan pemahaman dari penyakitnya untuk perubahan ke arah yang lebih baik ke depannya. Ya, baik. Bisa intinya adalah ketika di monitor ini sendiri bukan hanya berbicara tentang pekerjaan dokter jantung semata, tetapi ada hal-hal yang perlu diketahui. Dokter-dokter yang lainnya juga bisa dikatakan kolaborasi, seperti itu, Dok, ya? Tepat. Kata-kata yang paling satu kata tapi bermakna ganda untuk kolaborasi. Dr. Wir, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang bagaimana pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan ikut berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Terima
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Itu yang akan kita bahas bersama Dr. Nyoman Wiryawan, dokter spesialis jantung. Silakan Anda yang ingin bergabung. Line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Dr. Wir, kalau berbicara tentang apa saja komponen utama dari program rehabilitasi jantung yang harus dilakukan, Dok? Oke, komponen utamanya itu sebenarnya ada 4. Tapi nanti dari 4 itu terbagi menjadi 10. 4 itu yang pertama penilaian di awal, pengkajian awal dari pasien-pasien yang pasca serangan jantung tersebut. Bisa juga sebenarnya tidak hanya yang serangan jantung dalam bentuk adalah pemasangan ring, tapi juga yang habis di bypass, kemudian baik penggantian katup ataupun gagal jantung. Yang dengan pengkajian awal kita menggali semua komponen-komponen pemeriksaan yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan nantinya, kemudian yang ada pada pasien tersebut dengan resiko-resiko apa yang dalam stratifikasinya masuk dalam kriteria ringan, sedang atau berat. Kita nanti akan menentukan jenis latihan apa yang akan diberikan kepada pasien tersebut. 1. Nomor 2 adalah edukasi yang berkelanjutan. Jadi mulai dari tadi yang saya sampaikan di fase pertama, sebelum pasiennya pulang atau masih dirawat, nanti kita recall kembali. Sudah sampai sejauh mana Bapak tahu tentang penyakit yang Bapak derita? Misalkan faktor risiko, misalkan Bapak atau Ibu tersebut punya tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol, atau bahkan dari merokok. Itu sampai sudah sejauh mana mereka mengubah gaya hidup ataupun mengontrol faktor risiko tersebut dengan edukasi tersebut. Atau kan sekarang sudah masifnya informasi dari internet ya Pak ya. Jadi betul, jadi bisa mengambil suatu informasi dari manapun, itu bisa dari situ kita arahkan. Kalau memang sudah benar kita perkuat, tapi kalau misalkan ada misinformasi kita perbaiki. Setelah edukasi kita lakukan konseling, butuhnya apa? Misalkan beberapa pasien-pasien yang serangan jantung tuh yang juga mengeluhkan ada misalkan sulit tidur karena cemas, karena yang namanya jantung ketika terjadi serangan jantung semua kan berakibat bahwa fatal nih gitu kan, pasti orang pemikirannya menuju ke arah yang tidak baik atau buruk. Atau juga yang Bapak tadi sudah sampaikan di awal, orangnya sehat, maksudnya aktivitas fisik baik, makanan terjaga, itu kan pasti akan mengubah mindset dia, kok saya bisa kena? Nah, itu dia. Jadi itu pentingnya konseling ya Dok. Betul, disitulah konseling butuhnya apa nih pasien ini. Jadi benar-benar individualis banget. Kalau memang dia butuhnya adalah pemahaman yang baik, ya kita arahkan ke teman-teman dari psikiater, teman-teman dari psikolog, karena mereka yang punya ilmunya. Nah, yang terakhir adalah reedukasi kembali apa yang sudah disampaikan dari awal untuk mengelola faktor risiko yang sudah ada dan mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan aktivitas fisik dalam bentuk latihan fisik atau exercise training. Baik. Nah. Dok, setelah tahu ini program dari rehabilitasi jantung ini sendiri, ini bagaimana rehabilitasi jantung ini sendiri dapat membantu pemulihan fisik dari seseorang setelah serangan jantung itu sendiri, Dok? Ya, jadi tujuan dari rehabilitasi jantung di fase pertama itu adalah mencegah apa yang kita sebut deconditioning, mencegah akibat tirah baring yang lama yang biasanya memang dilakukan pada pasien-pasien serangan jantung. Jadi pada saat pasien serangan jantung kan kita tidak langsung berikan aktivitas karena mengondisikan supaya jantungnya itu yang tadi Pak Made bilang ada sport jantung di awal itu loh. Nah itu pada saat serangan jantung tuh biasanya memang sport jantung tuh mulai muncul. Jadi ada rasa kecemasan. Nadi yang cepat tinggi itu kita istirahatkan. Nah tapi istirahat itu tidak boleh terlalu lama. Dengan bed rest yang kurang lebih 3 hari 4 hari sudah dirasakan cukup, harus mulai imobilisasi awal agar jangan berkelanjutan imobilisasi atau tirah baringnya itu, karena bagaimanapun juga tirah baring itu memiliki dampak yang kurang baik terhadap baik fungsi pembuluh darah, fungsi jantung dalam memompa, serta fungsi otot-otot, baik otot tangan, kaki ataupun otot-otot di perut nanti yang akan mengelola makanan di sana. Jadi bisa dikatakan ini sendiri program dari konseling ini juga bisa membantu pemulihan fisik seseorang. Betul, terutama mengencourage, memberikan dukungan support bahwa merubah gaya hidup yang selama ini mungkin
benar-benar baper istilahnya ya Pak. Iya. Atau mager lah istilahnya, bukan baper, Oke. mager. Malas gerak tuh nggak bisa lagi dijadikan suatu gaya hidup yang dipertahankan. Ada manfaat jangka panjang nggak sih dok dari rehabilitasi jantung ini sendiri bagi pasien yang terkena serangan jantung dok? Tentu ada 3 manfaat yang Pak. Yang pertama bagi pasiennya sendiri. Pertama dia akan mengetahui sampai sejauh mana penyakit yang diderita, akibatnya jika tidak berobat teratur, minum obat teratur, ataupun mengubah gaya hidup. Kedua adalah bagi keluarga. Bagaimanapun juga support keluarga, kolaborasi dengan keluarga itu penting. Dan ketiga, kalau dia survive dan berhasil, artinya benar-benar sehat kembali, merubah gaya hidup, yang tadinya gemuk bisa menjadi langsing atau lean lagi kembali, itu bagi masyarakat sebagai bentuk model. Bahwa Bapak ini pernah kena serangan jantung, sekarang sudah berubah karena keinginan dirinya sendiri, berarti saya pun bisa. Kalau misalkan masyarakat melihatnya gitu. Ya, baik. Bukan hanya berbicara tentang pasien, tetapi dukungan dari orang-orang terdekat juga sangat. Oh, sangat berarti. Penting, sangat berperan ya dok ya. Betul, sangat. Itu sangat penting karena itu merupakan salah satu barrier kita bilang. Kalau barrier atau tahanan yang menunjang keberhasilan seseorang itu mengikuti program rehabilitasi jantung. Kalau udah support dari pasangan, support keluarga, biasanya keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada tidak ada support sama sekali. Daripada nggak ada support sama sekali, itu akan membuat seorang pasien yang terkena serangan pernah melakukan rehabilitasi jantung itu semakin tidak ada gunanya atau drop out. Baik, itu pentingnya konseling ini sendiri juga, kemudian support dari orang-orang terdekat, dari keluarga, seperti itu dok ya. Betul. Dok, sebenarnya rehabilitasi jantung ini dapat mengurangi risiko serangan jantung berulang nggak sih dok? Oh tentu, jelas. Karena dengan pemahaman yang lebih baik tadi, sehingga tahu, oh saya punya faktor risiko yang dijelaskan oleh dokter, misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, saya harus kontrol nih, karena itu yang sudah terbukti dari literatur yang sudah ada, penelitian yang sudah begitu advance-nya, bisa menjadi penyebab serangan jantung, itu yang saya harus kontrol. Nah itu ketika sudah terkontrol, pasiennya kemudian merasa bebas, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dengan pekerjaan pun yang tidak ada batasan, tentunya memiliki manfaat bagi pasiennya di dalam kondisi kepercayaan dirinya bahwa saya mampu bisa bangkit kembali ketika sudah terjadi serangan jantung yang menimpa saya. Jadi bisa dikatakan ini komitmen dari pasien itu sendiri, support dari keluarga, itu juga sangat menunjang. Sangat menunjang sekali karena itu yang menciptakan seseorang itu kan menjadi kayak semacam dari mulai jatuh, bangun kembali, bangkit kembali, survivors lah istilahnya dari serangan jantung yang pernah dialami. Baik. Itu yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko. Salah satunya juga mungkin bahasa Balinya jangan bandel, nggak boleh bandel bahasa Balinya apa ya? Bengkung, seperti itu ya dok ya? Iya, tentunya. Seperti itu dok? Iya. Bisa jadi. Kadang-kadang gini Pak De, jadi banyak yang bukan banyak sih, nggak banyak, beberapa saya temukan. Ada, jadi sudah merasa baikan, kemudian sudah terkontrol karena sudah merasa mulai lagi itu. Komitnya itu bengkungnya mundur, berkurang ya. Nakalnya mulai lagi seperti itu. Cobainlah makan-makan yang sudah ya. Berujungnya akhirnya faktor risiko yang tadinya sudah terkontrol ya goyah lagi. Iya. Dan akan berakibat berujung ya bisa serangan ulang. Akan terjadi serangan jantung berulang lagi. Iya. Gitu. Yang tentunya ya itu merugikan ya, karena kan di sana ada komponen beliau nanti akan berhadapan lagi dengan keadaan rawat inap, nanti mesti masuk harus ke ruangan intensif, membayangkan keluarga menunggu, kemudian nanti apakah muncul lagi kegelisahan atau kecemasan, selanjutnya bagaimana nih? Gitu. Harusnya pada saat edukasi diberikan jangan menjadi halusinasi ya kan, menjadi lebih baik seperti itu ya harusnya ya. Dok, ini peran latihan fisik, konseling tadi ya, salah satunya konseling juga. Ada nggak sih dok peran latihan fisik ya dalam program rehabilitasi jantung dok? Ada, itu salah satu komponennya. Maka di komponen terakhir itu ada latihan fisik. Tentunya latihan fisik ini kata kuncinya terukur, Pak De. Apa yang dimaksud terukur? Terukur tuh harus sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan individu masing-masing. Jadi nanti sebelum usia juga mempengaruhi dok? Tentu. Kemampuan tuh tidak hanya usia, tapi
kemampuan ototnya, apakah ada penyakit penyertanya. Misalkan yang bersangkutan itu ada gangguan kaki, yang biasa pada orang tua kan juga bermasalah di lutut, atau pernah stroke. Ngomong orang tua boleh ke kamera dong, jangan ke saya. Iya. Maaf, tidak ada maksud menghakimi. Enggak, bercanda dok. Nah, ini tadi kan saya sempat nanyain, ini kalau kita ngomongin tentang jantung, ini imajinasi orang pasti orang-orang tua, tapi bukan sekarang sudah enggak lagi ya dok, bergeser ya? ke muda, ke usia muda karena gaya hidup, Pak De. Nah, itu dia. Gaya hidup. Gaya hidup tuh bukan selalu tentang makanan ataupun merokok itu tadi, tetapi juga tidur. Mengelola stres, tidur yang kurang itu juga akan mencetuskan kerusakan di pembuluh darah yang nanti berujung pada serangan jantung suatu saat. Jadi semacam bom waktu itu. Baik. Kemudian stres yang tidak bisa dihadapi dengan baik. Kan kalau stres kan harus dikelola dengan baik ya. Kita nggak mungkin bisa menghindari stres saat masih hidup. Nggak mungkin hidup tidak ada stresnya. Tapi kita harus bisa mengelola stres itu dengan baik. Baik. Seperti apa ya nanti tergantung masing-masing individunya. Baik, dok, sekali lagi dok, untuk latihan fisik dalam program rehabilitasi jantung yang terukur itu? Ya, jadi yang terukur tuh gini, setiap individu itu kan memiliki keterbatasan atau kemampuan dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, di awal sebelum kita melakukan rehabilitasi jantung, kita tes dulu. Ada yang disebut dengan tes submaksimal atau di bawah maksimal, yaitu kita tes kemampuan pasien tersebut dalam 6 menit, itu mampu berjalan berapa meter. Dalam 6 menit nanti kita hitung dalam 6 menit berapa ratus meter, dan kita hitung nanti rata-ratanya itu berapa dalam tanda kurung kemampuan kapasitas fungsional atau kapasitas aerobik. Aerobik itu kegiatan olahraga yang menggunakan oksigen dalam istilahnya bahan bakarnya. Nah, jadi itu harus 6 menit dok, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang? Nggak, karena memang itu sudah tawar-tawaran ya Mas. Bukan, itu berdasarkan penelitian, karena dalam 6 menit kita sudah bisa simpulkan nanti jika dikalikan 10 dalam rentang 1 jam itu kira-kira kemampuannya berjalan berapa ratus meter. Gitu. Biasanya kita resepkan dalam dasar 30 menit pertama. Dibagi 2, 15 menit kira-kira berapa jalan nih? Berapa meter dia mampu berjalan seperti itu. Memang tes yang paling bagus adalah tes maksimal, yaitu dengan menggunakan alat baik sepeda statis ataupun treadmill stress test itu. Nanti dilihat kemampuan maksimal berapa. Tapi karena ini kita berhadapan dengan pasien-pasien jantung, pasien-pasien serangan jantung yang akan beresiko nanti pada saat kita lakukan tes terjadi serangan ulang, kita cari yang paling aman, yang paling nyaman adalah bukan mampu tes kemampuan berjalan dalam 6 menit itu yang akan kita jadikan dasar untuk peresepan latihan fisik si pasien tersebut. Seandainya tes itu kurang dari apa yang diharapkan, apa yang akan terjadi? Kita berikan latihan fisiknya berarti berdasarkan kemampuan dia. Jadi tidak bisa setiap orang yang akan mengikuti program rehabilitasi jantung harus misalkan jalan 100 meter. Enggak, berdasarkan karena itu yang disebut bersifat individu. Jadi kalau memang pasiennya dalam 6 menit mampu hanya jalan 200 meter, ya kita yang 200 meter kita berikan persiapannya. Ada 400, ya kita kan 400. Artinya intensitas dari kemampuan dari pasien tersebut yang kita jadikan dasar untuk persiapan latihan awal. Baik, Dr. Wiryawan, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Dan pemirsa, sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi nanti di sesi berikutnya di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Ya, kita masih berbincang-bincang mengenai pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Masih bersama Dr. Nyoman Wiryawan, beliau adalah dokter spesialis jantung. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, atau mungkin saat ini Anda mempunyai permasalahan di seputaran topik kita pada sore hari ini, silakan. Lain kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Baik, kita akan lanjutkan lagi Dr. Wiryawan tentang apa yang bisa tadi sudah setelah latihan fisik ini dalam program rehabilitasi jantung ini kita harus melihat
kemampuan seseorang. Ya, Jangan tidak disamaratakan seperti itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana rehabilitasi jantung itu, Dok, yang dapat membantu dalam manajemen stres dan kesehatan mental, Dok? Ini kan kalau kita berbicara seseorang yang sudah pernah mengalami jantung, itu pasti akan mengalami hal tersebut, Dok, ya? Banyak. Jadi beberapa pasien saya juga mengalami gangguan cemas ya. Gangguan cemas karena pemahaman awam itu mengenai serangan jantung itu kan sangat fatal, Pak. Jadi mereka beranggapan kalau jantung sudah kena berarti saya tidak akan segagah dulu lagi kalau laki-laki. Kalau misalkan perempuan tidak mampu untuk memberikan sumbangsih ke keluarga seperti dulu lagi karena merasakan akan ada banyak batasan dalam aktivitas, batasan dalam hal makanan, batasan dalam hal misalkan banyak hal dalam hal di kehidupannya. Yang paling sering itu harus, yang biasanya orang suka mager tuh jadi wah saya berarti harus sudah mulai aktivitas fisik dong, nggak bisa lagi duduk-duduk bermalas-malasan di hari Minggu seperti itu. Jadi muncullah rasa cemas karena seakan-akan dia dipaksa harus merubah pola hidup yang menyebabkan pasien tersebut terkena serangan jantung, sehingga pada saat itu gangguan yang sering muncul atau keluhan yang sering muncul itu yaitu tidur terganggu. Tidur terganggu, kemudian setelah itu nafsu makan turun karena kok merasanya semua makanan pahit gitu. Dan terakhir ya merasa bahwa kalau saya sudah terkena serangan jantung, terus nanti dokter misalkan, wah ini ibu waktu kemarin serangan jantung cukup berat ini kondisinya, jadi ibu nggak bisa lagi begini atau bapak nggak bisa begini, itu akhirnya mengurangi rasa percaya diri dalam bentuk yang tadinya gagah bisa jalan jauh, bisa pergi ke sana kemari, jadi harus ada batasan tersebut. Nah itu membutuhkan teman, istilahnya membutuhkan suatu dukungan psikologis yang mengembalikan bahwa semua itu bisa diupayakan kembali ke keadaan sebelum serangan jantung atau sebelum terkena sakit jantung, tapi dengan metode, artinya dengan sesuatu gerakan atau perubahan yang nggak bisa langsung seperti instan, seperti abrakadabra, langsung kembali lagi sebelum itu nggak bisa. Itu pentingnya, iya seperti yang disampaikan tadi, ini kolaborasi dari bukan hanya dokter jantung saja, tetapi rekan-rekan dari sejawat, seperti itu ya dok ya? Betul. Jadi psikolog atau psikiater, karena ilmu untuk yang memahami itu kan mereka yang punya. Dokter jantung walaupun tahu, tapi kan tidak mendalam seperti yang mereka memiliki ilmunya. Ya, dok, ini apakah rehabilitasi jantung ini sendiri hanya untuk pasien serangan jantung saja atau juga mereka dengan kondisi jantung lainnya, dok, misalnya? Ya, betul. Jadi ada beberapa kondisi lainnya yang juga menurut panduan yang sudah disampaikan oleh Asosiasi Ahli Jantung Amerika dan Eropa serta diadopsi oleh kita, yaitu tidak selalu dengan yang serangan jantung dalam artian penyakit jantung koroner, tetapi yang juga habis operasi bypass, jadi pemasangan arteri-arteri yang memungkinkan pasien untuk beraktivitas baik kembali, penggantian katup jantung, kemudian gagal jantung, kemudian penyakit jantung bawaan pada beberapa anak atau orang dewasa yang memang penyebabnya adalah penyakit jantung bawaan. Dan terakhir adalah tentunya pasien-pasien yang pemasangan itu alat pacu jantung yang memungkinkan pasien tersebut dapat beraktivitas seperti biasanya dengan memang ada sih suatu kayak semacam bukan batasan tetapi pagu-pagu yang memang tidak boleh dilanggar seperti itu. Itu keadaan di luar serangan jantung yang memang harus ikut rehabilitasi jantung dengan komponen yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu. Oke, jadi bukan hanya berbicara tentang ketika kita berbicara tentang rehabilitasi jantung, bukan hanya pasca serangan jantung, tapi ada hal-hal yang hubungannya dengan kesehatan jantung seperti itu ya dok. Dokter tadi kan sempat mengatakan bahwa ada program rehabilitasi jantung, termasuk penilaian, kemudian edukasi, konseling, reedukasi. Ini sebenarnya seberapa sering sih pasien harus mengikuti sesi rehabilitasi jantung, dok, dan berapa lama nantinya program biasanya itu akan berlangsung? Ya, kalau di Indonesia kita mengadop 12 kali. 12 kali pertemuan atau 12 kali sesi. Nah, 12 kali sesi itu kalau menurut Asosiasi Amerika atau Eropa itu memang seminggu 1 kali, tapi sekarang sudah berubah menjadi minimal 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nah, kemudian di Indonesia atau kita di asosiasi ataupun di
kelompok kerja saya, kelompok kerja prevensi rehabilitasi jantung dan sport kardiologi itu bisa memungkinkan 3 kali seminggu. Alasannya karena ketika kita berhadapan dengan adaptasi latihan, aktivitas fisik latihan yang nanti berujung kepada kemampuan otot dan kemampuan kapasitas aerobik tersebut, itu diharapkan tidak lebih dari 3 hari tidak mengikuti latihan atau tidak melakukan latihan fisik gitu. Tujuannya karena biar tidak kembali lagi ke nol grade-nya istilahnya. Nah, jadi kalau di Indonesia kita adopsi adalah 3 kali seminggu. Jadi dalam 12 sesi tersebut kurang lebih akan habis dalam kurun waktu 4 minggu. Ditambah nanti ada pengkajian awal dan evaluasi akhir 2 minggu setengah, maaf. 2 minggu setengah. Ya, 3 kali seminggu 6, 1 minggu 3, 2 minggu 3, 6, berarti ya 4 minggu. 4 mingguan. Ya, 4 Baik. mingguan. Nah, ini yang harus diketahui oleh seseorang yang sudah terkena serangan jantung, pasca serangan jantung dan melakukan rehabilitasi jantung. Tetapi sekali lagi mungkin ada nih, Dok, pasien yang agak nakal, kemudian bengkung seperti itu. Nah, ada risiko nggak sih seseorang yang tidak mengikuti rehabilitasi jantung setelah serangan jantung, Dok? Tentunya risikonya adalah yang pertama yang harus dikenali adalah sudah sampai sejauh mana dari tadi pengkajian komponen-komponen tersebut pasiennya memahami. Karena pemahaman terhadap penyakit dari seorang pasien itu penting sekali. Dari pemahaman dia akan nanti berlanjut kepada perubahan. Seseorang kalau belum memahami tersebut biasanya tidak akan berujung kepada perubahan. Nah, kalau yang sampai bengkung misalkan merasa bahwa setelah serangan jantung terus baik-baik saja. Ini pentingnya peran dari keluarga juga, Dok? Tentu, itulah yang supportnya itu. Support dari keluarga. Dengan kita mengikuti, biasanya pada saat kumpul di ruang rehabilitasi jantung, kita punya ruang rehabilitasi di Rumah Sakit Prof. Ngurah itu di lantai 3, itu ketemu peer group-nya, Pak De. Ketemu peer group tuh kadang-kadang memiliki suatu solusi yang lebih baik daripada dari kita. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka berbicara sendiri bahwa dulu saya punya susah tidur segala macam, begini cara ininya. Nah, apalagi di Bali ada yang juga ikut meditasi, yoga, itu bisa mereka sesama peer group itu juga saling memberi masukan. Jadi bisa dikatakan ini membantu pasien mengubah gaya hidup juga, Dok? Betul, supportnya tambahan dapat dari keluarga dan dari peer group. Gitu. Jadi apalagi saya punya grup WA-nya khusus untuk pasien-pasien yang prevensi rehab jantung. Setelah selesai di awal ketika pasien tersebut masuk dalam program rehabilitasi jantung, dia masuk grup WA. Nanti dari grup WA itu setiap kali ada penyuluhan, walaupun pasiennya sudah selesai, kita upload itunya, bahan materi penyuluhannya. Nah, itu pasien bisa membaca sendiri dan mereedukasi sendiri. Dan penyuluhan itu kita rutin diadakan di lantai 3 tersebut dari yang pasti Selasa dan Jumat. Jadi dengan materi yang bervariasi. Itu pentingnya ya. Sekali lagi ini penting dari penilaian, edukasi, konseling, reedukasi seperti itu. Dan sekali lagi kalau kita berbicara tentang penyakit jantung atau pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung, bukan hanya pekerjaan dokter jantung saja, tetapi ada rekan-rekan medis yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang peran tim medis, Dok, ada dokter, fisioterapi seperti dokter sampaikan, ahli gizi dalam rehabilitasi jantung seperti apa, Dok? Sekali lagi. Kita bekerja berkolaborasi ketika ada yang salah satu individu misalkan ada kekurangan di pemahaman gizi, biasanya yang suka ditanyakan kalau misalkan sudah serangan jantung. Paling banyak ditanyakan? Pantangan saya boleh makan. Boleh, boleh. Boleh nggak sih, misalkan kan kita tahu sendiri bahwa di masyarakat awam ketika sudah serangan jantung, apalagi memang faktor risiko kolesterolnya itu tinggi misalkan pasti berarti saya udah nggak boleh lagi makan yang minyak-minyak gorengan dong. Nah, itu nanti akan dikonsultasikan ke ahli gizinya, membuat makanan lagi yang dalam tanda kutip saya pernah berbicara sama ahli gizi supaya tetap terjaga bahwa komponen gizi yang baik itu adalah dia harus nikmat di lidah atau di mulut, tapi bergizi di perut. Jadi tetap walaupun dia misalkan digoreng, tapi yang seperti apa yang digoreng masakannya itu. Kalaupun nanti masuk ke perut, dia tetap bergizi. Komponen gizinya tidak hilang gitu.
Oke. Ya, walaupun Baik. bentuknya mungkin masih tetap gorengan. Itu salah satu contohnya ya dok ya? Ya, itu nanti kalau memang ingin tahu lebih detail ya, mari kita nanti bicara ketemu dokter gizi saya. Dok, ini ketika seseorang yang sudah kena serangan jantung, otomatiskah dia harus mengikuti rehabilitasi jantung atau ada kriteria-kriteria pasien yang direkomendasikan untuk mengikuti program rehabilitasi jantung ini, dok? Nah, kalau kita mengikuti panduan, Ya. panduan yang dikeluarkan Eropa, Amerika, dan kita sendiri, itu kelasnya kelas 1. Kelas 1 itu kelas yang direkomendasikan. Jadi Oke. untuk seperti apa? Jadi kriterianya diharuskan gitu. Direkomendasikan itu artinya diharuskan. Jadi benar-benar direkomendasikan artinya kenapa? Karena keuntungan atau benefitnya itu melebihi dari resiko yang mungkin akan terjadi. Keuntungan dan manfaat dari mengikuti program rehabilitasi jantung yang sangat komprehensif, yang multidisiplin yang seperti Bapak tadi bilang, itu memiliki kelebihan dalam hal manfaat terhadap pasien, keluarga, dan masyarakat itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan resiko yang dihadapi kalau tidak ikut. Gitu. Jadi, Tentunya itu bisa dikatakan penting sebaiknya. Kriterianya yang penting sudah ada penyakit jantung. jadi harus ikut ya dok ya? Sebaiknya karena ikut. sebaiknya karena kita tidak bisa memaksa ya Pak. Baik. Bagaimanapun juga komponen paling penting keinginan dari orang tersebut untuk berubah itu menjadi suatu faktor yang sangat berpengaruh. Kalau hanya bisa disupport, didorong terus, tapi dari keinginannya tidak ada, sendiri biasanya tidak akan ada. drop out. Dan itu akan berbicara juga tentang kualitas hidup pasien. Nanti kita akan bahas lagi ya dok ya. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Harmoni Bali. Pentingnya rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan rehabilitasi jantung, ini adalah ada hubungannya dengan Hari Jantung Sedunia yang akan dilaksanakan, dirayakan pada September 29 nanti ya, 29 September. Dan tentunya dengan moto Use Your Heart for Action. Seperti itu. Ini salah satunya juga ya dok? Ya, betul. Salah satunya? Salah satunya ya memang rehabilitasi jantung ini karena actionnya di situ. Mulai dari pengkajian, edukasi, reedukasi, kemudian konseling, dan aktivitas fisik atau exercise training itu kan action. Walaupun di antara yang lain banyak sih sebenarnya actionnya. Mulai dari pencegahan sebelum, jadi sebelum serangan jantung, masih dalam bentuk faktor risiko supaya tidak jadi serangan jantung, atau pencegahan yang sudah serangan jantung biar tidak berulang. Baik, dan kalau kita berbicara tentang seseorang yang sudah divonis dengan jantung, itu akan kita hubungkan dengan kualitas hidup. Ini bagaimana rehabilitasi jantung yang dilakukan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang atau hidup pasien itu sendiri, dok? Ya, betul. Kita goal dari prevensi rehabilitasi jantung memang di akhir adalah kualitas hidup. Bagaimanapun juga kualitas hidup itu kan penting karena kita berharap bahwa walaupun seseorang sudah terkena serangan jantung itu tidak langsung down kepercayaan dirinya ataupun mentalnya, jadi tetap dia masih bisa beraktivitas seperti sedia kala, diupayakan seperti sedia kala. Kalau memang nanti serangan jantung sudah sangat berat sehingga mungkin ada handicap segala macam, tapi kita upayakan bahwa kehadirannya atau kontribusinya terhadap pekerjaannya masyarakat atau keluarganya tidak berkurang, sehingga yang dulunya misalkan dia serangan jantung menyebabkan pompa jantung sampai turun, dia tidak lagi sering masuk rumah sakit, tapi juga tidak sering lagi mengeluh, sehingga kalau bekerja walaupun ada batasan tapi tidak bisa berkontribusi maksimal, sehingga dia merasa bahwa walaupun saya terkena serangan jantung, saya masih tetap bisa dianggap orang yang memiliki berkompetensi atau kontribusi yang maksimal. Itu kan benar-benar terhadap penghargaan dirinya kan cukup tinggi, sehingga kualitas hidup dia itu tidak menurun. Minimal kita pertahankan sebelum serangan jantung atau akan lebih baik karena dia punya tambahan informasi dari program rehabilitasi jantung dengan edukasi dari gizi, farmasi, dokter, kemudian fisioterapi. Dia nanti bisa jadi kayak semacam mercusuarnya untuk teman-teman lingkungannya, Pak De. Jadi misalkan di lingkungannya, oh saya waktu di rehabilitasi jantung gini loh kata dokternya, makannya seperti harus ini, aktivitas fisik yang bagus begini, sebelum mulai olahraga harus ini persiapannya, sesudahnya harus seperti apa.
kemudian mengontrol tekanan darah seperti apa bagusnya, makanan apa yang dihindari untuk supaya nggak terjadi peningkatan tekanan darah, kadar gula atau kolesterol. Itu dia jadi semacam itu peran tambahan nanti dia. Jadi bisa dikatakan sebagai bisa dikatakan influence bagi yang lainnya seperti itu, Dok. Betul. Jadi dia kan jadi mendapat tambahan informasi saat waktu kita mengikuti rehabilitasi jantung karena edukasi diberikan secara intensif kita. Baik. Nah, Dok, ini ketika dilakukan rehabilitasi jantung ini sendiri, dokter sampaikan tadi, ini dilakukan kumpul-kumpul, misalnya di rumah sakit Prof. Ngurah itu sendiri. Ini bisa dilakukan di rumah atau harus ada tempat rehabilitasi khusus, Dok? Kalau di luar negeri sudah dibagi dua tuh, home base namanya, dilakukan di rumah, base-nya di rumah, atau di center base. Center base tuh kayak di tempat rehabilitasi jantung. Cuma di Indonesia masih belum ada yang melakukan. Itu dilakukannya home base itu setelah melewati rehab jantung fase 2, yaitu kita semacam pemberian materi edukasi-edukasi, pemberian pemahaman-pemahaman, serta mengubah mindset dan gaya hidup, dan mereedukasi kembali sudah sampai sejauh mana informasi yang kita berikan ditangkap oleh pasien. Nanti masuklah fase ketiga, itu fase mandiri, fase di komunitas. Nah, disitulah dia akan melakukan home base atau melakukan rehabilitasi jantung yang berbasis rumah, seperti melanjutkan aktivitas latihan, karena kan di akhir dari rehabilitasi jantung fase 2 kita berikan resep latihan. Bapak nanti jalan setiap harinya sekian kilometer dalam beberapa menit. Bapak harus menghindari ini, nanti kontrol tekanan darah seperti ini, kontrol untuk gula seperti ini, segala macam. Nah, itu nanti dia dilakukan. Tapi di fase 2 biasanya di Indonesia belum ada. Di luar negeri sudah ada karena bersifatnya telemetri atau telekonferensi. Jadi dia datang tetap awal harus ke rumah sakit, ke center base, karena harus ada pengkajian awal, nanti dinilai, kemudian diberikan resep pelatihan. Misalkan Bapak atau Ibu boleh di hari pertama, kedua, ketiga, misalkan di yang 3 kali seminggu itu, Senin, Rabu, Jumat, jalan sekian meter. Ini sekian meter. Kemudian, tapi sebelumnya peregangan dulu. Bagaimana peregangannya nanti diberikan contoh. Peregangan dan pendinginan. Atau setelah itu supaya menghindari cedera. Nanti setelah itu periksa tekanan darah di awal dan di akhir. Periksa gula tiap berapa bulan, segala macam. Gitu. Jadi itu di home base. Tapi intinya komponen pada home base atau komponen yang pelaksanaan rehabilitasi jantung di rumah itu bisa dikatakan 4 hal tersebut tetap dilaksanakan. Lalu bagaimana konselingnya? Ya telekonferensi itu. Misalkan saya punya masalah ini gangguan tidur atau gangguan cemas. Nanti kita janjian dengan ahlinya. Misalkan psikiater ada hari Selasa nih Bu, jam segini. Mau nggak? Bisa? Oke, nanti langsung konferensi. Langsung ditanyakan. Tapi tidak berhadapan, langsung video call kayak Tapi gitu. saat ini kalau kita berbicara tentang Indonesia atau di Bali lah, kita di center base-nya masih center dilakukan. Center base, karena kita berhadapan dengan barrier adalah kegagalan dalam hal pelaksanaan rutinnya itu. Terus waktu dari si ahli tersebut kalau memang ingin mengadakan konseling, karena mereka kan biasanya center base itu akan berpusat terus pada saat waktu kerja. Ya, Dok, ini selain dukungan dari diri sendiri, kemudian dukungan dari keluarga, ini adakah dukungan emosional dan psikologis yang tersedia dalam program tersebut, Dok? Ada tentunya. Jadi dukungan emosional itu adalah dukungan kita memberikan bantuan kepada individu, misalkan ada yang ada masalah ya Pak. Tapi juga mengencourage lagi yang tidak ada masalah, mengingatkan bahwa jangan sampai jatuh ke dalam kondisi seperti depresi, jatuh dalam kondisi yang menganggap bahwa program ini tidak ada gunanya. Gitu. Dan harus melihat ke depan bahwa ini bisa jadi ilmu yang digunakan atau ilmu yang dipegang, ditabung untuk manfaat di sekitarnya. Ya, tentunya ketika seseorang yang sudah dalam pasca serangan jantung kemudian akan memulai persiapan rehabilitasi jantung ini sendiri, ini ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dari pasien itu sendiri, Dok? Yang pertama tentunya nggak boleh dalam keadaan lagi sakit, atau kita menyebutnya sakit akut. Fisik? Iya, termasuk sakit fisik. Sakit fisik itu akut. Akut itu maksudnya lagi pilek, lagi demam, tekanan darah tinggi melonjak sampai di atas 220, gula darah melonjak di atas 200 itu nggak boleh. Dan ketika pun misalkan sakit muntah mual sampai buang air besar yang encer atau mencret, itu juga tidak boleh. Jadi kondisinya harus dalam kondisi stabil. Dari kondisi stabil itu di pengkajian awal itulah nanti akan kita lihat sampai sejauh mana dan diberikan peresepan latihan maupun edukasi-edukasi lainnya dalam hal pemahaman dari faktor risiko yang menyebabkan
terkena serangan jantung yang menjadi patokan, misalkan, oh Bapak ini punya hipertensi, Pak gimana tensi di rumah, gimana makannya, gitu. Jadi kita kan selalu ngingetin gitu. Termasuk juga diet dan nutrisi menjadi bagian dari Tentu. rehabilitasi jantung, Dok? Tentu, yang tadi saya bilang harus nikmat di mulut, bergizi di perut. Karena itu penting, mengubah banget dari mulai tidak boleh gorengan menjadi apa namanya, rebus-rebusan tuh membuat depresi. Oke, dari dulunya yang suka makanan, Kriuk-kriuk. nah tiba-tiba harus berubah total, itu yang juga akan merubah apa ya, seseorang ya Betul. yang akan mengikuti rehabilitasi ini sendiri, Dok. Nah, ini ada hambatan umum nggak sih, Dok, yang dihadapi pasien dalam mengikuti program rehabilitasi jantung ini sendiri biasanya, Dok? Hambatan umum adalah kalau memang pasiennya itu misalkan ada penyakit penyerta berupa stroke yang nggak bisa berjalan. Oke. Itu memang kalau waktu saya pendidikan di Jakarta, di Harapan Kita itu kita punya alat untuk latihannya tuh tangan, arm cycle namanya. Jadi walaupun dia nggak bisa jalan, tapi dia masih bisa latihan tangan. Baik. Jadi walaupun memang kesannya hanya tangan, tapi kan dengan tangan bergerak dia akan menggerakkan juga jantung, menggerakkan pembuluh darah untuk terus menyempit melebar itu juga memberikan sumbangsi terhadap kita sebut fungsi endotel. Fungsi endotel itu fungsi dalam pembuluh darah yang rusak itu di remake atau diperbaiki kembali. Oke. Nah, yang kedua hambatan umum adalah jika ada penyakit penyerta yang terkait dengan handicap yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik. Nah, itu hambatan umum. Yang terakhir tentunya pasiennya dalam kondisi berbaring terus, itu tentunya nggak bisa. Iya. Cara mengatasinya seperti apa, Dok? Nantinya? Kalau memang ketika seseorang ingin mengikuti program ini? Kalau memang sampai hambatan umumnya itu tidak bisa hadir, tentunya kita hanya bisa melakukan konseling saja dan pemberian semacam edukasi melalui telepon atau WhatsApp. Seperti itu. Kalau udah berbaring terus, biasanya kita kerjasama dengan fisioterapi untuk melakukan mobilisasi atau aktivitas fisik di atas tempat tidur. Minimal jangan terus berbaring aja. Oke, baik. Memberikan dorongan semangat juga kepada sang pasien itu sendiri, ya Dok ya? Betul, itu penting sekali karena kualitas hidup itu kan faktornya tidak selalu dari fisik, tetapi juga dari pemahaman terhadap penyakitnya dan semangat, penanaman semangat. Ya, di samping rehabilitasi jantung, kita juga mengenal dengan pengobatan medis. Nah, ini ada nggak sih, Dok, bagaimana efektivitas dari rehabilitasi jantung ini kalau kita bandingkan dengan pengobatan medis saja, obat saja? Kalau kita biasanya untuk rehabilitasi jantung bersifat sejalan. Jadi tidak bisa pada saat rehabilitasi jantung programnya dijalankan, obatnya diberhentikan. Oh, iya. Nggak boleh. Justru bahkan di program rehabilitasi jantung lah kita memungkinkan seseorang bisa memodifikasi obat-obatan yang seharusnya dosisnya bisa ditingkatkan secara bertahap dari program rehabilitasi jantung itu. Jadi kita misalkan tahu pasiennya ternyata tekanan darah di rumah tidak pernah terkontrol terus, apakah benar dari cara minum obatnya, apakah harusnya diminumnya sebelum makan, sudah makan, atau apakah minumnya di pagi hari atau di malam hari, itu nanti kita perbaiki. Kita biasanya sangat tidak memberikan bentuk suatu pemberhentian obat. Gitu. Jadi harus sejalan karena bagaimanapun juga rehabilitasi jantung salah satu komponennya adalah komponen medis yang di dalamnya adalah pemberian obat-obatan yang diresepkan oleh kita yang nanti dibantu oleh farmasi dalam hal pemberi semacam informasi obat jantung tersebut. Jadi kan ada beberapa pasien yang suka bertanya, nanti kalau saya terlalu banyak minum obat jantung, ginjalnya rusak, Dok. Gitu. Nah itu nanti teman-teman farmasi yang menjelaskan. Dan ini ada hal yang perlu kita ketahui ketika kita akan memperingati Hari Jantung Sedunia dengan moto Use Heart for Action. Salah satu action yang dilakukan, mungkin action yang lainnya juga dilakukan dengan rehabilitasi jantung pasca serangan jantung. Astungkara semuanya sehat, kita juga sehat. Tetapi ada tips nggak sih, Dok, untuk menjaga jantung agar tetap sehat, Dok? Yang pertama tentunya tips dari saya adalah kenali faktor risiko tradisional itu. Baik itu terkait dengan tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi, kemudian riwayat jantung di keluarga, merokok, sama kegemukan. Jadi kenali adakah hal tersebut dalam diri kita. Kalau ada sebaiknya dikontrol. Sebaiknya benar-benar dikontrol karena berpotensi kalau tidak terkontrol berpotensi jadi serangan jantung. Kedua,
lakukanlah gaya hidup yang sehat. Jadi memang cari makanan yang bergizi. Dulu kita mengenal dalam rehabilitasi itu tuh sehat. Yang S-nya seimbangkan gizi, E-nya edukasi, kemudian enyahkan rokok dan juga tekanan darah tinggi. H-nya hadapi dan kelola stres. A-nya awasi tekanan darah dan gula. T-nya teratur berolahraga dan secara terukur. Nah itu sehat, jadi benar-benar sehat. Nah nanti dibantu dengan psikis dari teman-teman psikiatri bahwa mengatasi dan mengelola stres itu yang baik seperti apa. Dan akhirnya kita juga harus berpegang bahwa hidup yang sehat itu tidak mahal, asal kita niat dan mau untuk melakukannya. Hidup yang sehat itu tidak mahal. Tapi kalau sakit lebih mahal lagi. Nah itu dia. Ya baik, Dr. Wirawan, terima kasih sudah sharing sore hari ini. Saya Made Sukono Karang, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om.